Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Logika dan Ilmiah mengaku payah untuk search gap. Sebelum nama terlebih dahulu, saya Bella Fitrianjani. Saya Muhammad Farhan. Saya Pinira Barkaraja Guguk. Saya Ahmad. Saya Muhammad Rizky. Untuk langkah pertama mencari research gap, kita harus menggunakan 3 aplikasi, yaitu Publish or Perish, Mendeley, dan juga Hostinger. Tampilan layarnya akan muncul seperti ini. Kita pilih source-nya Scopus. Nah, untuk publication name-nya kita tulis jurnal. Untuk title words-nya ini menyesuaikan saja kalian ingin mencari research gap-nya itu tentang apa, dan kelompok kami memilih komunikasi antar budaya atau interculture communication. Setelah itu kita pilih tahun terbitnya. Untuk kelompok kami klik research. Nanti akan muncul seperti pada layar. Nah, untuk tab-nya itu kita pilih tab artikel saja. Jika tab-nya selain artikel, boleh langsung di-delete aja. Seperti yang pada layar, ada tab selain artikel. Lalu selanjutnya, jika tab-nya sudah dihapus-hapusin, disisakan yang bagian artikel, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk presentasi tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lalu kita bisa klik kanan di kursor, di tanda panah itu klik kanan, lalu kita select all. Nah, setelah select all, save result. Save results. Nah, as risk manager. Setelah itu, filenya diubah. Jadi misalnya boleh Scopus 2022 sampai 2024. Udah deh, setelah itu tinggal di save. Nah, lalu kita buka Mendeley. Nah, setelah buka Mendeley, kita pilih ini create folder. Nah, setelah itu ubah nama seperti file sebelumnya. Yang tadi Scopus 2022-2024. Nah, setelah diubah namanya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketika kita sudah buat foldernya, kita bisa pilih file. Lalu kita pilih file yang sudah tadi dibuat di Publish or Perish. Nah, kemudian kita bisa klik kanan. Klik kanan. Di situ kita select all dan update details. Membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikannya.
Oke, semuanya sudah selesai dan kita akan kembali klik kanan. Kita select all dan kita ekspor datanya. Select all dan ekspor datanya dengan nama Scopus 2022-2024. Dan kita ubah save as tipenya menjadi RIS atau RIS. Lalu kita save. Oke, kalau sudah di save, kita akan menuju aplikasi yang selanjutnya yaitu Force Viewer. Nah, di Force Viewer ini untuk mencari sebuah bibliografi dari hasil yang kita cari tadi. Kita akan buat create yang baru. Dan ini untuk tampilan Force Viewer-nya. Jadi Force Viewer ini gunanya untuk memvisualisasikan jaringan bibliografinya. Dan pertama-tama kita akan membuat mapnya terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri ada bagian map, kita pilih aja Create. Nah, terus kita diminta untuk memilih tipe data. Kita pilih aja yang kedua, yang base. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung klik OK aja dan next. Nah, untuk tipe analisisnya kita pilih yang kedua, yang co-occurrence untuk menampilkan jaringan keywordnya. Terus langsung klik next aja. Untuk keywordnya kita ambil satu aja, jadi itu yang di atas kita bikin jadi satu aja. Kalau udah langsung next aja. Dan di sini ada 398 hasil keywordnya. Jadi langsung next aja. Nah, ini hasil keywordnya. Kalau udah langsung klik finish aja. Yes. Nah, ini jaringannya udah muncul ya. Jadi dibagi jadi 3 bagian. Ada network visualization, ada overlay visualization, dan ada density visualization. Dan yang bagian network visualization ini menampilkan jaringan-jaringan yang tadi kita cari. Misalnya di sini keyword kita komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Nah, komunikasi antar budaya ini berkaitan sama misalnya international students, discourse, atau meta intercultural ontologis, dan yang lainnya. Dan yang paling tengah itu, yang paling besar itu menunjukkan keyword yang paling banyak dilakuin penelitian. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagian overlay visualization yang sudah ada di layar. Seperti yang terlihat pada layar, visualisasi ini tidak hanya untuk menunjukkan hubungan antar kata kunci atau keyword, tapi juga mempresentasikan skala temporal atau waktu penerbitannya. Lalu ada gradasi warna yang kita lihat ini, mulai dari warna gelap hingga terang, yang mana menunjukkan evolusi dari riset ini. Bagian yang berwarna gelap merupakan fondasi awal penelitian dalam topik ini. Sementara bagian yang berwarna kuning cerah merupakan
merupakan research front atau topik-topik yang paling mutakhir yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Nah, hal ini sangat berguna bagi kita untuk memahami ke arah mana tren penelitian ini berkembang nanti di masa depan. Lalu berikutnya adalah bagian density visualization. Berlanjut ke tampilan density visualization, visualisasi ini menggunakan model heat map untuk menunjukkan intensitas sebuah topik. Area yang memiliki cahaya paling terang atau berpijar menandakan bahwa topik tersebut sudah sangat jenuh atau sangat banyak diteliti oleh para density. Tapi di sisi lain, area yang lebih redup atau berada di pinggiran memberikan informasi yang tak kalah penting bagi kita sebagai peneliti. Area redup tersebut menunjukkan adanya research gap atau peluang penelitian baru yang frekuensi bahasanya masih sedikit, sehingga sangat potensial untuk dijadikan fokus penelitian di masa mendatang. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan force viewer ini memudahkan kita untuk memetakan dinamika ilmu pengetahuan dalam topik yang kami bahas secara sistematis. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.